Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau yaitu Iqtida'us Shiratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim di halaman 182 di mana beliau menyebutkan wala yuhfadu 'an Asy-Syafi'i nafsihi fi hadhihi al-mas'alah kalamun, dan tidak pernah juga diambil dari Imam Asy-Syafi'i sendiri tentang masalah ini dari perkataan beliau. Wa dzalika li anna dzalika kana 'indahu bid'atun, karena perkara tersebut yaitu membaca Al-Qur'an di sisi kuburan bagi beliau yaitu Imam Asy-Syafi'i merupakan perkara bid'ah. Hanya orang tidak waras yang mengunggulkan klaim Ibnu Taimiyah melawan ucapan Imam Nawawi tentang Imam Syafi'i. Itulah kita berpikir waras namanya. Perkara kamu tidak mau ngaji urusan kamu. Tetapi kalau membuat narasi-narasi itu harus bertanggung jawab secara ilmiah. Kalau ada yang bisa menghubungkan orang itu, silahkan sampaikan konteks ini kepada dia. Siapa tahu dia bersedia untuk live dengan saya dan membantah konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya salut kalau ada kelompok Salafi Wahabi yang membacakan kitab dengan tertib. Salah satunya tadi itu ya. Cara baca kitabnya juga bagus. Tetapi ingin saya tegaskan beberapa hal. Yang pertama, yang dibacakan oleh orang itu Qala Ibnu Taimiyah itu berarti bukan kitabnya Ibnu Taimiyah, tetapi kitabnya ulama lain yang mengutip ucapan Ibnu Taimiyah. Kalau melihat dari halamannya, dia bilang halaman 182, oh itu yang dibaca ternyata adalah kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah lil Albani. Jadi pendapat-pendapat fikih menurut Albani, begitu ya. Dimana di situ Imam Albani, Syekh Albani ya, memang menukil ucapan Ibnu Taimiyah. Dan yang dinukil hanyalah sekelompok atau sepotongan kecil sekali dari 3 poin pembahasan utuh. Saya ingatkan, yang dinukil oleh orang tadi itu adalah yang dinukil oleh Syekh Albani, di mana untuk memperkokoh hujahnya Syekh Albani, yaitu tidak ada syariat membaca Al-Quran di kuburan. Kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah di situ ya. Yang pertama adalah, ya itu saya buktikan di sebelah itu ya. Bukti bahwa yang dibaca oleh orang ini bukan kitab induknya Ibnu Taimiyah, tetapi nukilan Syekh Albani yang juga dinukil lagi oleh pengarang kitab yang lain ya. Itu ada tanda-tanda merah Qala Albani di poin 119, lalu di bawah ada itu ucapan Ibnu Taimiyah yang dimaksud. Kemudian sebetulnya Ibnu Taimiyah itu membahas 3 poin penting tentang membaca Al-Quran di kuburan, di mana sebelum itu atau poin utamanya, headline-nya adalah ulama memang ikhtilaf tentang membaca Al-Quran di kuburan. Ikhtalafu fil qiraati indal kubri, itu di sebelah itu ya. Apa ikhtilafnya? Antara yukrohu aula yukrohu. Apakah makruh atau tidak makruh? Tidak ada pendapat haram. Makruh atau mubah, itu saja. Kemudian Ibnu Taimiyah merilis 3 pendapat dalam madhab Hambali. Ingat, setelah sebelumnya menjelaskan ulama secara keseluruhan lintas madhab itu berbeda pendapat apakah makruh atau tidak makruh, maka lalu mengerucut kepada ulama madhab Hambali, atau dalam madhab Hambali ada 3 pendapat. Yang pertama, ya, yang dinukil oleh Imam Al-Khalal, Abu Bakar Al-Khalal ya, bahwasanya Imam Ahmad itu berpendapat tidak apa-apa membaca Al-Quran di kuburan. Berhadis atau berdalil dengan ucapan atau wasiat Ibnu Umar untuk dibacakan pengantar dari surat Al-Baqarah dan penutup dari surah Al-Baqarah ketika dikuburkan. Begitu ya. Jadi dari hadis itu Imam Al-Khalal dan yang lainnya berpendapat bahwa berarti menurut Imam Ahmad ya, tidak apa-apa membaca Al-Quran. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwasanya membaca Al-Quran di kuburan itu adalah makruh. Dan ini adalah pendapat mayoritas ashabnya Imam Ahmad yang mutaqaddimin, yang langsung bertemu langsung dengan Imam Ahmad. Seperti Al-Marwazi ya, Abdul Wahab Al-Warraq ya kalau tidak salah ya, dan sebagainya. Dan ini juga adalah madhab jumhur ulama salaf. Juga ini adalah yang diambil oleh Jama'atun min ashabi Abi Hanifah. Sekelompok dari ashabnya ulama Abu Hanifah. Juga ashabnya Imam Malik. Kemudian tentang Imam Syafi'i, baru Ibnu Taimiyah itu menyampaikan satu narasi.
Dan ini adalah bagian terpentingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapannya Ibnu Taimiyah itu wala yuhfadu anis syafi'i nafsihi fi hadhil mas'alati kalamun wa dzalika li anna dzalika kana indahu bid'atan. Poin yang pertama adalah ini ketetapan Ibnu Taimiyah bahwasanya Imam Syafi'i tidak pernah menyampaikan ucapan apapun tentang membaca Al-Qur'an di kuburan. Karena bahasanya di sini adalah la yuhfadu kalamun. Kalamun itu isim nakiroh. Isim nakiroh itu kalau jatuh setelah redaksi nafi yaitu la berarti mutlak. Mutlak itu apapun. Berarti Imam Syafi'i apakah berpendapat makruh atau berpendapat tidak makruh sama sekali tidak ada. Itu poin pertama. Tetapi poin yang kedua, wadzalika li anna dzalika kana indahu bid'atan. Hal itu artinya Imam Syafi'i tidak bernarasi apapun tentang itu menurut Ibnu Taimiyah karena menurut Imam Syafi'i membaca Quran itu adalah bid'ah. Dan disinilah letak persoalannya. Mari kita telaah dua klaim Ibnu Taimiyah ini. Bahwasanya Imam Syafi'i tidak mengucapkan apapun, tidak isbat apapun. Dan bahwasanya Imam Syafi'i tidak mengucapkan apapun karena menurut Imam Syafi'i itu adalah bid'ah. Cara mempelajari ini langsung kita komparasikan dengan pihak yang jelas lebih otoritatif daripada Ibnu Taimiyah. Yaitu ulama yang statusnya jelas sebagai ashab Syafi'i. Bahkan punya mansib atau punya derajat tertentu dalam mazhab Syafi'i yaitu sebagai muharrir. Kita mengenal ada nama Imam Nawawi, ada nama Imam Rafi'i. Nah, kali ini kita compare ucapan Ibnu Taimiyah ini dengan ucapan Imam An-Nawawi. Kita buktikan atau kita cross check. Ternyata Imam Nawawi mengatakan bahwa nasso asy-Syafi'iyyu ala istihbabi al-qiraati indal qabri. Bahkan istihbabu ad-du'ai akiba al-qiraah. Imam Syafi'i itu menyatakan dengan jelas bahwa disunahkan membaca Al-Quran di kuburan, disunahkan menyampaikan salam, disunahkan membaca doa setelah membaca Al-Quran tersebut. Itu dalam majmu', hanya menjelaskan tapi tidak merinci apa ucapannya. Dalam kitabnya yang lain, dalam Riyadhus Shalihin ya, Imam Nawawi justru merilis ucapan Imam Syafi'i. Yustahabbu ayyukra'ah indahu ay lil mayyiti ba'da dafnihi syai'un minal Qur'ani. Bahkan dipertegas wa in khotamu kullahu kana hasanan. Kalau dibaca semua Al-Quran itu baik. Jadi kita sudah tahu peta ikhtilafnya. Ibnu Taimiyah dengan klaimnya Imam Syafi'i tidak mengucapkan apapun. Imam Nawawi dengan rilisnya, sanadnya mengucapkan bahwa Imam Syafi'i mengucapkan sesuatu tentang itu. Ibnu Taimiyah mengatakan itu adalah bid'ah menurut Imam Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan Imam Syafi'i justru mengatakan itu adalah baik. Kalau kita pakai dua-duanya Ibnu Taimiyah okelah bid'ah. Maka berarti masuknya bid'ah hasanah. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, ucapan Imam Syafi'i itu ada muhdas, ada bid'ah yang mahmudah, yaitu atau bahasa lainnya hasanah. Bahkan Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir ya, kitab ini besar sekali 20 jilid lebih ya. Syarahnya Mukhtasar Al-Muzani mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu berkata, qala Syafi'i wa ra'aitu man awsa bil qiraati inda qabrihi wa huwa indana hasanun. Saya melihat ya, ada orang yang berwasiat untuk minta dibacakan Al-Quran di kuburannya. Dan itu menurut saya, menurut kami adalah baik. Jadi kita tidak perlu berpolemik apakah ulama dulu melakukan atau tidak, apakah Nabi melakukan atau tidak. Kenapa? Karena kita ikuti Imam Syafi'i ucapannya. Hadza hasanun. Artinya walaupun bid'ah, itu berarti masuknya kepada bid'ah yang mahmudah. Ini kalau kita mau ambil jalan tengahnya antara ucapan atau klaim Ibnu Taimiyah dengan ucapan Imam Nawawi dengan ucapan Imam Al-Mawardi. Ini lebih bijaksana
daripada kita sudah mengutip cuplikan seupil lalu mempertegas seolah-olah hanya itu yang benar, padahal ini cuplikan seupil dari serangkaian pembahasan dan ada lawannya yang jelas lebih kuat. Ya, hanya orang tidak waras yang mengunggulkan klaim Ibnu Taimiyah melawan ucapan Imam Nawawi tentang Imam Syafi'i. Ya itulah kita berpikir waras namanya. Perkara kamu tidak mau ngaji urusan kamu. Tetapi kalau membuat narasi-narasi itu harus bertanggung jawab secara ilmiah. Kalau ada yang bisa menghubungkan orang itu silahkan deh, sampaikan konteks ini kepada dia. Siapa tahu dia bersedia untuk live dengan saya dan membantah konten saya ini. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.